Baik, terima kasih rekan-rekan media. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara di Pertamina ya. Yang pertama bahwa seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik sudah melakukan beberapa kali penggeledahan di berbagai tempat ya. Dan kemarin merupakan penggeledahan yang keempat di dua tempat ya, di Jalan Jenggala dan di Plaza Asia. Nah, tentu apa yang menjadi hasilnya dari penggeledahan tersebut? Eh, yang pertama terkait dengan penggeledahan di Jalan Jenggala, ya, kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor ya. Nah, itu penyidik menemukan 34 outner ya, yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan import dari minyak mentah ini dan termasuk shipping di dalamnya ya. Kemudian ada 89 bundel dokumen. Nah, ini juga sedang dipelajari terkait dengan aktivitas dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan uang tunai ada 833 juta ya, dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk USD itu 1.500. Dan juga ada 2 CPU. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terhadap barang-barang bukti ini sudah dilakukan penyitaan dan ini penyidik terus secara maraton melakukan membaca lah ya, membaca, menganalisis data-data yang ada di dalam termasuk yang di CPU ya. Dan juga di Plaza ya, kita juga melalui penyidik menggeledah mendapatkan menyita ada 4 kardus surat-surat ya, bentuk dokumen yang tentu semuanya ini berkaitan dengan penyidikan terhadap perkara ini. Nah, kita harapkan bahwa dengan tindakan ini penyidik kami sampaikan hari ini masih terus melakukan penggeledahan di tempat yang sama ya, khususnya di Jalan Jenggala, dan barangkali apakah ada perkembangan di tempat-tempat lain. Nah, ini sedang terus kami telusuri untuk bagaimana membuat terang dari tindak pidana ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan melalui rekan-rekan media ya, supaya tidak ada kesimpang siuran di masyarakat ya, karena kita tahu bahwa penegakan hukum ini harus menjadi penegakan hukum yang mendatangkan kemaslahatan ya. Penegakan hukum yang mendapatkan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum yang menciptakan trust ya, khususnya bagi Pertamina dan pemerintah ya. Nah, terkait dengan ada isu oplosan, blending dan lain sebagainya ya. Jadi penegasan yang pertama saya sampaikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya ini sudah 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama ya, supaya dipahami. Yang kedua, bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum. Tentu tindakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah berlalu, yaitu di 2018-2023. Yang ketiga, benar bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92. Katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli ya,
Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Ya kan? Nah, 2018 sampai 2023 ini juga ini sedang kami kaji. Apakah di 2018 terus berlangsung sampai 2023 atau misalnya sampai tahun berapa dia. Nah, tetapi saya harapkan bahwa ini jangan kita ciptakan menjadi satu satu fakta bahwa seolah-olah di masyarakat itu bisa sampai sekarang. Saya kira ya penegakan hukum ini harus bermartabat dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Nah, kita menciptakan supaya saya sampaikan supaya ada perbaikan tata kelola, ya. Jadi kalau Pak Direktur Penyidikan kemarin menyatakan ada fakta hukum, memang itu berdasarkan bukti yang kita dapatkan, ya. Jadi saya kira supaya nanti clear, ya, mohon disampaikan melalui rekan-rekan media bahwa ini adalah fakta hukum yang sudah selesai. Karena fakta hukumnya ada di 2018 dan sampai 2023. Nah, kami penyidik sekarang sedang meneliti apakah fakta hukum ini berlangsung di setiap tahun atau hanya di tahun tertentu, ya kan? Nah, ini sekarang sudah tahun 2025, ya. Jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek, ya kan? Nah, jadi supaya bisa dipisahkan bahwa ini adalah fakta hukum yang disampaikan dengan fakta yang ada sekarang. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini, Pak. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Mana, Pak? Kabarnya. Statement, Pak. Pak, tadi doorstop, Pak. Pak. Pak, tadi doorstop, Pak. Pak, sampai sahur ini, Pak. Keren, Pak, nggak pakai masker, Pak. Mas Keri, putranya Pak Riza ya, Pak Riza Khalid ya, Mas ya? Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.